Perkenalkan, nama saya Sarah Elipa Silitonga, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan membawa Anda semua kembali ke masa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pemicu amarah raksasa pembom Jepang di Pearl Harbor. Pada bagian pertama ini kita akan membahas 3 poin. Poin pertama adalah mengapa Jepang membom. Memasuki bab pertama, kita mundur dulu ke peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah, yaitu serangan terhadap Pearl Harbor. Mungkin ada teman-teman yang asing mendengar kata Pearl Harbor. Pearl Harbor adalah sebuah teluk di Pulau Oahu, Hawaii, yang terletak tepat di tengah-tengah Samudra Pasifik. Tempat ini difungsikan sebagai pangkalan angkatan laut terbesar dan paling strategis milik Amerika Serikat. Lalu, mengapa Kekaisaran Jepang jauh-jauh datang ke sana untuk membom tempat tersebut? Alasannya adalah karena saat itu Jepang mengalami krisis energi yang parah dan sangat membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak bumi yang melimpah di Asia Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia. Namun, Amerika menentang ambisi Jepang dan memutuskan pasokan minyak kepada Jepang. Sadar bahwa armada laut Amerika di Pearl Harbor adalah satu-satunya raksasa yang bisa menjegal langkah mereka di Asia, Jepang akhirnya mengambil keputusan nekat. Mereka harus membom dan melumpuhkan Pearl Harbor terlebih dahulu agar jalan mereka untuk menjajah Asia Tenggara terbuka lebar tanpa ada yang berani menghalangi. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tragedi pemboman. Dan terjadilah, tepat pada hari Minggu yang tenang, tanggal 7 Desember 1941, langit di atas Pearl Harbor tiba-tiba dipenuhi oleh gelombang pesawat, pembom, dan torpedo milik Kekaisaran Jepang. Serangan ini dilakukan secara mendadak tanpa ada pernyataan perang resmi. Bom-bom dijatuhkan dengan presisi mematikan ke kapal-kapal perang besar milik Amerika yang sedang berlabuh. Ratusan pesawat Amerika hancur di landasan udara dan lebih dari 2.000 tentara tewas. Pangkalan tersebut berubah menjadi neraka api dan peristiwa ini mengejutkan seluruh dunia. Jadi kira-kira seperti itulah suasana pagi hari Minggu saat tentara Amerika sedang lengah. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu hadiah yang berbalik menjadi bencana. Awalnya pemboman ini dianggap sebagai kemenangan gemilang bagi Jepang. Mereka berhasil melumpuhkan armada Pasifik Amerika untuk sementara waktu. Namun mereka salah perhitungan. Pemboman licik ini justru memicu amarah dan persatuan raksasa industri dunia, Amerika Serikat, untuk balas dendam dengan kekuatan penuh. Nah, kebencian Amerika yang lahir pada peristiwa pemboman inilah yang nantinya akan berujung pada kejatuhan Jepang yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Pada poin pertama ada efek domino kekalahan Jepang di Laut Pasifik. Masuk ke bab 2, kita akan melihat bagaimana titik balik kekalahan Jepang mulai terjadi. Setelah berhasil memulihkan kekuatan militer dari tragedi Pearl Harbor, Amerika Serikat bersama pasukan sekutu mulai melancarkan serangan balasan yang sangat masif di Samudra Pasifik. Memasuki tahun 1942 hingga 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan di pertempuran laut yang sangat krusial seperti pertempuran Midway dan Guadalcanal. Dalam pertempuran tersebut, Jepang kehilangan banyak kapal induk pertahanan utama dan pilot-pilot tempur terbaik mereka. Akibatnya, superioritas udara dan laut yang tadinya dikuasai Jepang kini berbalik jatuh ke tangan Amerika Serikat. Pasukan sekutu mulai merebut pulau-pulau yang dikuasai Jepang satu demi satu, bergerak semakin dekat ke arah wilayah Indonesia dan negara Jepang itu sendiri. Untuk poin kedua, ada situasi kritis Jepang di pertengahan tahun 1944. Sekarang mari kita sorot situasi di tahun 1944. Pada pertengahan tahun ini, kondisi Kekaisaran Jepang sudah berada di ujung tanduk. Pasukan Amerika Serikat berhasil memotong jalur-jalur logistik. Hal ini membuat Jepang kesulitan mengirimkan pasokan makanan, bahan bakar minyak, dan amunisi dari wilayah jajahan seperti Indonesia menuju ke garis depan pertempuran. Akibat blokade total ini, industri perang di dalam negeri Jepang mulai lumpuh total karena kehabisan bahan baku. Krisis ini sangat hebat hingga memicu mundurnya Perdana Menteri Jepang saat itu, Hideki Tojo, pada bulan Juli 1944
karena dinilai gagal mempertahankan wilayah kekuasaan Jepang dari gempuran sekutu. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu puncaknya di September 1944 lahirnya Janji Koiso. Puncaknya terjadi pada bulan September 1944. Menyadari posisi militer mereka yang semakin terjepit dan terdesak oleh sekutu, Perdana Menteri Jepang yang baru, yaitu Jenderal Kuniaki Koiso, mengambil langkah politik yang sangat besar. Tepat pada tanggal 7 September 1944, di hadapan parlemen Jepang di Tokyo, ia mengumumkan sebuah maklumat yang dikenal sebagai Janji Koiso. Dalam pidatonya, Koiso secara resmi menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Tentu saja ini tidak gratis. Ini adalah taktik darurat Jepang agar rakyat Indonesia mau bersimpati, tidak memberontak, dan bersedia membantu tentara Jepang menahan gempuran pasukan sekutu yang sudah semakin dekat untuk merebut Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu dampak di Indonesia dan pangkalan sekutu. Fokus pada bagian 3 ini adalah menjelaskan efek nyata di lapangan setelah Jepang obral janji di bulan September 1944, apa yang terjadi dengan pangkalan militer di sekitar Indonesia, dan bagaimana nasib rakyat Indonesia yang terjebak di tengah kekalahan Jepang tersebut. Kita akan membahas 3 poin lagi. Yang poin pertama adalah perebutan pangkalan militer oleh sekutu atau USA. Kita beralih ke bab 3, di mana kita akan melihat dampak nyata dari kekalahan Jepang terhadap situasi pangkalan militer dan kondisi di Indonesia. Pada bulan September 1944, bersamaan dengan dikeluarkannya Janji Koiso, pangkalan-pangkalan militer Jepang di wilayah Nusantara mulai digempur habis-habisan oleh sekutu. Salah satu peristiwa krusial adalah jatuhnya Pulau Morotai di Maluku Utara ke tangan Amerika Serikat. Pasukan sekutu berhasil merebut wilayah tersebut dan langsung menyulapnya menjadi pangkalan militer serta landasan pacu pesawat tempur raksasa. Dari pangkalan Morotai inilah pesawat-pesawat pembom Amerika dengan mudah mengancam dan menghancurkan pertahanan Jepang yang tersisa di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu eksploitasi Jepang di Indonesia semakin kejam. Lalu bagaimana dampak psikologis dan fisik bagi rakyat Indonesia saat itu? Disinilah letak ironisnya. Di satu sisi, lewat radio, Jepang memberikan janji manis kemerdekaan. Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Terus, tentara Jepang di Indonesia mulai kehabisan makanan dan obat-obatan. Akibatnya, mereka semakin brutal mengeksploitasi sumber daya kita. Pengerahan kerja paksa atau Romusa diperketat untuk membangun gua-gua dan benteng pertahanan baru. Hasil panen padi rakyat dirampas paksa demi memberi makan tentara Jepang, memicu bencana kelaparan dan kemiskinan yang luar biasa parah di akhir tahun 1944. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu jembatan menuju kemerdekaan atau lahirnya BPUPKI. Kondisi terjepit ini membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain melunakkan hati para tokoh pergerakan nasional. Jepang sadar jika mereka tidak merealisasikan janji bulan September tersebut, rakyat Indonesia bisa saja mengusir Jepang. Oleh karena itu, kekalahan beruntun Jepang di pangkalan-pangkalan Pasifik inilah yang nantinya membuka jalan bagi para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menagih janji tersebut, yang kelak diwujudkan dalam pembentukan BPUPKI. Kekalahan Jepang di tangan sekutu secara tidak langsung justru mempercepat momentum kemerdekaan Indonesia. Memasuki bagian akhir atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, kita bisa melihat sebuah benang merah sejarah yang sangat luar biasa. Ambisi besar Kekaisaran Jepang yang diawali dengan aksi nekat membom pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 1941 pada akhirnya berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Pembalasan masif dari pasukan sekutu berhasil meruntuhkan pangkalan-pangkalan militer Jepang satu persatu di Pasifik, sehingga puncaknya pada bulan September 1944, Jepang yang sudah tidak berdaya terpaksa mengeluarkan Janji Koiso untuk merayu bangsa Asia. Nah, hikmah yang bisa kita ambil adalah meskipun janji kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang karena posisi mereka yang sudah kalah dan terjepit oleh Amerika, para pendiri bangsa kita dengan sangat cerdas memanfaatkan momentum emas tersebut.
Kekalahan Jepang di tangan sekutu menjadi celah dan peluang besar yang berhasil dikonversi oleh tokoh-tokoh nasional untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang murni dan perjuangan bangsa kita sendiri, bukan sekedar hadiah dari penjajah. Demikian penjelasan saya mengenai titik balik kekalahan Jepang dari sekutu, pangkalan Pearl Harbor, dan dampaknya bagi Indonesia pada bulan September 1944. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita lebih luas lagi. Sekian dan terima kasih.